Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Hadratul mukarramin, para asatizah, para orang tua, para alim ulama, para tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita tafsir surah Al-Waqi'ah. Kita kemarin baru sampai pada ayat ke-12. Masih panjang perjalanannya. Tapi emang kudu pelan-pelan. Karena dulu para sahabat itu kalau mempelajari Al-Quran itu baru pindah ke per 10 ayat. Baru pindah pada 10 ayat berikutnya kalau 10 yang sudah dipelajari itu betul-betul difahami, dihayati, dihafal dan diamalkan. Baru pindah ke 10 ayat berikutnya. Kita pengennya cepet-cepet, paling enggak supaya terganti surah ya, tapi agak mendung sama dia. Nyampe nggak deh? Baiklah, kita akan lanjutkan pada ayat ke-13 ya. Terdengar dengan baik nggak ini ya? Kecil ya? Ini suaranya keluar ini. Yang di dalam malah nggak kedengeran. Apa yang tadi aja? Baiklah, kita akan lanjutkan ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ala sururin mawdunatin muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Kemarin kita sudah pelajari tentang 3 kelompok manusia.
ada ashabul maimanah, ada ashabul masyamah, ada as-sabiqun. Sekarang mulai dirinci. Siapa itu as-sabiqun? Thullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Ya. Jelas ini. Pakai ini itu aja. Udah enak kedengarannya nih ya. Baik. Kecil juga ya. Apa enak yang tadi? Yang ini aja. يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء السابقين المقربين أنهم ثلة أي جماعة من الأولين وقليل من الآخرين. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar tentang siapa orang-orang yang as-sabiqun, yang dikatakan al-muqarrabun pada ayat sebelumnya. Sesungguhnya mereka itu adalah thullah. Thullah itu adalah jamaah, kelompok besar, banyak jamaahnya. Minal awwalin, dari orang-orang terdahulu, wa qalilun minal akhirin. Wa qad ikhtalafu fil murad biqaulihi al-awwalin wal akhirin. Para ulama tafsir berbeda tentang siapa yang dimaksud dengan awwalun, al-awwalin dengan al-akhirin. Ada yang berkata faqila al-murad bil awwalin al-umam al-madiyah wa bil akhirin hadhihi al-ummah. Jadi yang dimaksud dengan awwalin yang thullah, yang banyak itu adalah umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan wa qalilun minal akhirin, yang sedikit dari orang kemudian, itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Ini wahada ikhtiyaru Ibn Jarir. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibn Jarir At-Tabari. An Abi Hurairah qala, dia kutip satu riwayat dari Abu Hurairah, lamma nazalat sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ketika turun dua ayat ini, syuqqa dzalika, syuqqa bukan syiqqa ya, syuqqa dzalika ala ashabin nabi. Para sahabat itu merasa susah. Gimana ini? Jadi yang as-sabiqun kebanyakan dari orang dulu. Dari kita cuma dikit doang nih katanya, qalilun minal akhirin. Lalu turunlah ayat thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Dari orang-orang dulu banyak, dari yang kemudian juga banyak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inni la arju an takunu rub'a ahli jannah. Saya berharap kalian wahai umatku menjadi seperempat penghuni surga. Lalu Nabi teruskan lagi, mudah-mudahan sepertiga penduduk surga dari kalian ini, dari umatku. Bahkan Nabi berharap kalian wahai umatku itu setengah dari penghuni surga, atau separuh penghuni surga berbagi sama umat-umat terdahulu. Jadi setengahnya dari umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad, setengahnya lagi dari umat beliau, itu penghuni surga. Fal qaulu tsani fi hadzal maqam wa huwa rajih. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang kuat tentang makna al-awwalin dengan al-akhirin. Jadi huwa an yakuna al-murad biqaulihi, bahwa yang dimaksud dengan firman Allah thullatun minal awwalin itu artinya ay min sadri hadhihi ummah. Artinya adalah generasi pertama dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in. Karena generasi emas dari umat Nabi Muhammad itu adalah
khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Dimulai dari sahabat, tabi'in, tabi'in. Itu sullatun minal awwalin, banyak itu dari surga, menjadi penghuni surga. Yang as-sabiqun, masuk golongan as-sabiqun. Wa qalilun minal akhirin, ay min hadhil ummah. Nah, kita-kita ini nih yang belakangan setelah masa generasi emas tadi itu. Wa qawluhu ta'ala ala sururin mawdunatin, firman Allah ala sururin mawdunah, mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas permata, ay marmulah, dihias berzahab, dengan emas, mansujah bihi, mansujah itu ditenun, ya dilapisin gitu. Wa qala Ikrimah, Ikrimah ini adalah muridnya Ibnu Abbas yang paling banyak meriwayatkan tafsir dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah sepupunya Nabi, orang yang didoain oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, didoain langsung sama Nabi. Maka Ibnu Abbas ini disebut habrul ummah, turjumanul Quran, orang yang paling ahli menafsirkan Al-Quran. Riwayat-riwayatnya itu banyak disalurkan oleh murid-muridnya, antara lain Ikrimah, Mujahid, Sa'id bin Jubair. Apa kata Ikrimah? Musyabbakah bidurri wal yaqut. Musyabbakah itu artinya dihiasi, bidurri dengan mutiara, dan yakut, bukan Gus Yakut ya, dengan yakut. Ini jenis permata juga ini. Wa qala Ibnu Jarir, menurut Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari ini adalah seorang ahli tafsir abad keempat, akhir abad ketiga, awal abad keempat. Disebut juga Imamul Mufassirin, tafsirnya itu gede banget. Dia juga punya buku Tarikh Ibnu Jarir, buku sejarah. Itu setelah wafat, murid-muridnya ngitung. Jadi tumpukan kertas karyanya itu dihitung ada 365.000 lembar. Kalau dibagi umur rata-rata per hari setelah akil balik, itu rata-rata dia nulis 14 lembar. Rata-rata per hari. Jadi betapa produktifnya ulama-ulama dulu. Dulu itu belum bisa copy paste, masih tulis tangan, ditutul lagi. 14 halaman per hari dari usia akil balik sampai sekarang kalau di rata-rata. Mengapa bisa begitu? Salah satu rahasianya jomblo dia, gak kawin, gak mikirin anak, gak mikirin bini, ilmu aja di ini. Maka dalam buku yang ditulis Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, Al-Ulama'ul Uzzab Alladzina atharul ilma 'ala zawaj, ulama-ulama yang pilih menjomblo karena lebih mendahulukan ilmu daripada kawin, dia nomor satu. Ibnu Jarir At-Tabari. Wa qala Ibnu Jarir wa minhu yusamma wadin. Mawdunah itu dari kata wadin, wadinun naqah. Wadin itu artinya tali kekang, tali yang diikatkan di ontak, di bawah perutnya. Wadin itu artinya fa'il bimakna maf'ul, bimakna maudun, artinya dianyam. Jadi talinya itu dianyam. Nah, wa kadzalika surur fil jannah, demikian pula kasur-kasur, dipan-dipan yang ada di surga itu nanti dianyam, dilapisin ya dengan emas dan mutiara. Muttaqina 'alaiha mutaqabilin, mereka itu bersandar di atas dipan-dipan tadi, mutaqabilin, saling berhadap-hadapan. Ai muttaqina 'ala surur, bertelekan, bersandarkan di atas dipan-dipan, kasur-kasur, saling berpandangan satu dengan yang lainnya. Yang zuru ba'dhum ila wujuhi ba'din wa hum fi safa'in, mereka berada dalam kejernihan, wa aishin ragad, hidup yang lapang, wa husna muasyarah, pergaulan yang baik. La yujad fi nufusihim minasyahna, tidak ada dalam diri mereka itu permusuhan, wal baghdha, kebencian atau kemarahan, yang ma yujibul iftiraq, yang menyebabkan mereka itu berpecah. Kalau udah di surga itu
tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa permusuhan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Tidak, begitu keadaannya. Ini balasan buat orang yang masuk kategori as-sabiqun as-sabiqun. Mereka itu yang al-muqarrabun, yang katanya dari golongan kita cuma dikit doang nih. Yang banyak dari golongan sahabat, tabi'in, tabi'in. Tapi sedikit-sedikitnya penghuni surga itu ya banyak juga. Karena surganya gede banget. Ya, gede banget. Thumma dzakara ma hum fihi min tarafin wa na'imin. Kemudian disebutkan kemewahan dan kenikmatan yang mereka rasakan. Wa annahum maqdumuna fi syarabihim wa ta'amihim. Dan mereka itu dilayani makanan minumnya. Ini dijelaskan melalui ayat yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda selama-lamanya. Ya. Yatufu alaihim ghilmanun wa khidamun atau wa khadam ala sifatin wahidah, yang sifatnya itu satu, la yakburun wa la yataghayyarun, tidak menua dan tidak berubah, begitu aja udah. Fahum daiman ala sifatil lati tasurrul makhdum idza ra'al khadim. Jadi mereka itu yang melayani itu sifatnya, bentuknya, keadaannya itu yang selalu menyenangkan orang yang dilayani. Nggak ada nggak ada murah, nggak ada apa namanya, muka asemnya nggak ada, ceria terus. Kita kalau melayani orang kadang-kadang lagi mood, mukanya berseri-seri, kalau lagi nggak mood dilempar itu break, no makan gitu. Orang kata suaminya juga begitu, kalau lagi nggak. Tapi yang di surga ini enggak. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun allati tasurrul makhdum, yang menyenangkan orang yang dilayani. Kalau yang melayani itu dilihat, dipandang. Bi aqwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in, dengan membawa gelas, bawa ceret, ya, dan piala, sloki yang biasa diisi minuman khamar biasanya itu. Dan minuman itu diambil dari air yang mengalir. Yatufuna alaihim bi adati syarab, berkeliling anak-anak tadi itu, anak-anak muda yang melayani itu, dengan perlengkapan minuman yang lengkap sekali, dengan peralatan minum yang lengkap. Ada gelasnya, wa abariq, ada kendi atau cereknya, wa khamrin, kaas itu adalah piala yang tempat biasanya naruh khamar. Dan khamarnya ini adalah yang langsung mengalir dari mata air, bukan yang diperas dari anggur atau lain-lainnya. Wala tu'sara asran fahiya safiyah, bentuknya itu jernih, naqiyah, murni, la tanqati'u abadan, enggak pernah putus, enggak pernah habis. Wa hum yatlubuna minha ma yuridun, mereka minta semaunya aja. Ini saya ambilkan dari tafsir Al-Maraghi. Wa qauluhu ta'ala la yusadda'una anha wa la yunzifun, mereka itu tidak pusing palanya, wa la yunzifun, tidak hilang akalnya, tidak mabuk, ya, la tasda' ru'usuhum, kepalanya nggak pusing minum khamar tadi. Beda sama minuman keras khamar yang ada di dunia. Baru minum sloki aja udah teler. Jadi khamar yang ada di surga nanti itu, mengapa disebut khamar? Bukannya minuman keras. Ya kalau di dunia disebut khamar karena khamar di dunia ini yang paling disukai orang Arab saat itu. Maka dia diingin-inginin, dipengen-pengenin dengan sesuatu yang sudah jadi biasaannya di dunia. Tapi yang ada di surga nanti beda sama yang di dunia. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Walaupun namanya sama, serupa, tapi sifat bentuk beda. Ya. Jadi kalau mau teler, mau minum khamar, minum keras, nanti surga aja, jangan di sini.
La tasda' ru'usahum wa la tunzat uquluhum. Jadi akalnya itu tidak hilang, tidak mabuk. Bal hiya thabitatun ma'a syiddatil mutribah wal ladzatil hasilah. Itu bentuknya tetap saja. Tetap apa? Tetap enak, tetap lezat. Wa 'an Ibnu Abbas annahu qala, dari Ibnu Abbas beliau berkata, fil khamri arba'u isal. Dalam khamar itu ada 4 sifat. Yang pertama adalah as-sakar. Bukan as-sukr, bisa as-sukru, bisa as-sakar. Ada unsur memabukkannya. Was-suda, ada unsur bikin pusingnya. Wal qai, ada unsur bikin muntahnya. Wal baul, ada unsur pengen kencing mulu. Ada yang udah ngerasain? Katanya begitu. Kata yang pernah ngerasain, dalam khamar ini mesti ada 4 ini. Bikin mabok, bikin pusing, bikin mual mau muntah, pengen kencing mulu. Fadzakarallahu ta'ala khamral jannah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan khamar yang ada di surga. Wa nazzahaha an hadhil khisal. Udah diberesin, udah dibersihin dari 4 unsur ini. Udah nggak ada lagi yang bikin mual, yang bikin pusing, yang bikin mabok, yang bikin pengen kencing mulu. Udah nggak ada itu. Ya. Ini nggak dijual di supermarket ini. Wa qala Mujahidun wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubair. Nah, ini murid-muridnya Ibnu Abbas semua ini. Wa Atiyah wa Qatada wa Suddi la yusadda'una anha. Yang dimaksud dengan la yusadda'una anha itu yaqulu laisa lahum fiha suda'u ra'si. Enggak bikin kepala pusing. Wa qalu fi qawlihi wa la yanzifun ay la tadhhab bi'uqulihim, artinya tidak bikin otak ini hilang akal, nggak bikin mabok. Wa ba'da an wasafa syarab wasafa ta'am, setelah jenis minumannya kayak tadi itu digambarkan, sekarang makanannya kayak apa nih? Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahma tayrin mimma yashtahun. Ay wa yatufu bi alwanin minal fakihatil mukhtalifatil mata'im. Jadi pelayan-pelayan tadi itu berkeliling dengan membawa jenis buah-buahan yang rupa-rupa rasanya, bentuknya juga. Yakhtaruna minha ma tamilu ilaihi nufusuhum. Mereka pilih sesukanya. Wa bi anwa'in min luhumit tayri mimma lazza wa taba. Ada lagi jenis daging burung. Daging burung ini. Pakai dondong kali ini ya. Mimma lazza wa taba, yang bikin lezat dan bikin baik. Fa ya'khuduna minha ma yashtahun, mereka ambil sesukanya. Wa fihi yarghabun, yang diinginkan. Ini susunannya cakep ini. Susunan ayatnya. Yang pertama itu wa fakihatin mimma yatakhayyarun, baru wa lahmi tayrin. Jadi urutannya ini bisa menjadi contoh cara hidup sehat. Kalau makan itu buah-buahan dulu, baru proteinnya, walahmi tayrin. Katanya begitu. Ya. Ini belajar dari urutan penyebutan yang ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu disusun dengan penuh cermat, teliti, ada hikmahnya. Jadi ini katanya ngajarin kita, kalau mau makan itu buah duluan. Kalau kita belakangan cuci mulut katanya. Cuci mulut pisang sekilo. Ya. Itu begitu katanya. Kalau kata orang Arab itu al-battih qabla at-tabih. Al-battih qabla at-tabih. Hurufnya cuma dibalik doang. Tapi kalau battih itu semangka, at-tabih itu masakan. Al-battih qabla at-tabih. Itu belajar dari urutan ayat ini. Panjang kalau dijelasin ini. Nanti nggak habis-habis al-waqiah. Wa ba'da an zakara ta'amahum wa syarabahum, setelah disebutkan jenis makanannya, minumannya, aqabahu bi dzikri nisa'i, lalu dilanjutkan dengan menyebutkan pasangan istri-istrinya nih. Ini yang ibu-ibu dengerin dulu ini. Ini bi dzikri nisa'i. Faqala wa hurun 'ainun ka amsalil lu'lu'il maknun. Ayat ke-22, dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Ka'amsalil lu'lu'il maknun,
laksana mutiara yang tersimpan baik. Ai wa yatamatta'u bi nisa'in bidin. Mereka bersenang-senang dengan perempuan-perempuan yang putih, musyriqatil wujuh, wajahnya itu bersinar, tabdu alaihim nadratan na'im, dalam wajahnya itu terpancar cahaya kenikmatan, wa ka'annahunna la'ali safa'an wa bahjatan, laksana mutiara dilihat dari bersih dan indahnya. Itu yang disediain itu. Summa dzakara sababa fi mut'atihim bi kulli hadan na'im. Kemudian disebutkan, kemudian Allah menyebutkan sebab mereka berada dalam kenikmatan yang semacam ini. Kenapa itu? Jazaa'an bima kanu ya'malun. Ai jazahum rabbuhum bima amilu. Allah memberikan balasan kepada mereka atas amal mereka. Wa asabahum bima kasabu fid dunya. Mereka diberi balasan atas usaha mereka di dunia. Wa zakku bihi anfusahum min salihil a'mal, karena mereka mensucikan jiwa mereka dengan amal-amal soleh. Wa nasabu lahu bi ada'i furudi dinihim ala atammil wujuh wa akmaliha, karena mereka melaksanakan ibadah-ibadah yang fardu dengan sebaik-baik dan sesempurna-sempurna bentuknya. Fakanu qawwamina lillaili, mereka itu suka bangun malam. Sawwamina lin nahar, kalau siang itu puasa. Itu sebabnya. Ya. Dalam ayat lain itu dijelaskan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit sekali tidurnya di malam hari. Kita juga sedikit. Sedikit-sedikit tidur kita. Bukan sedikit tidur di malam hari, tapi sedikit-sedikit tidur. Habis maghrib, habis makan ngantuk, tidur. Sisa ntar nyender dikit, tidur lagi. Ya? Tapi kalau as-sabiqun kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wa bil asharihum yastaghfirun. Kalau datang waktu sahur menjelang subuh, itu udah banyak istighfar. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan merasa dalam harta yang dimilikinya itu ada hak orang lain, baik yang meminta maupun yang tidak meminta. Jadi orang miskin itu ada dua macam. Ada yang kagak malu minta terang-terangan, ada yang malu. Dilihatnya kayak orang kaya, padahal sebenarnya kagak. Ya, itu namanya at-ta'affuf. Ya, yang begitu tuh yang perlu dibantu tuh. Dia nggak minta. Tampangnya bahagia kayak orang kaya, padahal susah. Ya. Yang begitu kudu dipikirin juga, bukan cuma yang terang-terangan minta-minta. Tsumma qala ta'ala la yasma'una fiha lagwan wala ta'thiman illa qilan salaman salama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia. La yasma'una fil jannah, ai mereka tidak mendengarkan di surga itu kalaman laghiyah, ucapan yang sia-sia. Ai abathan khalian 'anil ma'na, artinya sia-sia, nggak ada artinya, nggak ada maknanya. Au mustamilan 'ala ma'nan haqir, atau mengandung makna yang hina atau makna yang remeh, yang jelek. Nggak ada. Kalau di dunia kita masih sering ngobrol ngalor ngidur, kagak ada juntrungannya. Itu namanya kalam abas, kalam yang sia-sia. Tapi kalau obrolan yang ngingetin gitu ya, supaya kita jadi orang baik, itu bagus. Tapi obrolan-obrolan yang semalam untuk ngobrolin politik, padahal bukan siapa-siapa, ngabisin waktu, itu namanya abas, laghi. La tasma'u fiha laghiyah, ay kalimah laghiyah, nggak ada di surga itu nanti. Wala ta'thiman, ay wala kalaman fihi kubur, tidak ada ucapan omongan yang di situ ada unsur dosanya, jelek. Yang ada di surga itu adalah illa qilan salaman salama, ay illa taslim minhum ba'duhum ala ba'din, saling mengucap antara sebagian yang dengan yang lainnya,
Kama qala ta'ala tahiyyatuhum fiha salam, karena salamnya ahli surga itu semua kedamaian. Tempatnya aja namanya Darussalam. Wa adkhilnal jannata Darussalam. Surga itu adalah kampung damai. Ucapan yang ada pun semuanya damai. Nggak ada yang bikin ngajak berantem. Semuanya damai isinya. Maka yang berhak masuk surga itu adalah orang yang hatinya penuh dengan kedamaian. Illa man atallaha biqalbin salim. Tuh, yang hatinya masih penuh isi dengki, iri sama orang, bersih, nggak masuk surga kita. Karena surga itu Darussalam. Wa kalamuhum aidan salimun minal lahwi wal itsm. Ucapan ahli surga pun as-sabiqun itu salimun minal lahwi. Enggak ada yang sia-sia, enggak ada yang dosa. Itu as-sabiqun as-sabiqun. Romannya jauh banget kita ya. Jauh banget romannya. Tapi bisa. Sekarang kita berpindah kepada golongan yang kedua. Di bawah dikit levelnya ini. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdudin wa talhin mamdudin wa zillin mamdudin wa ma'in maskubin wa fakihatin katsira la maqtu'atin wa la mamnu'a wa furushin marfu'a inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Kalau tadi thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Kalau yang as-sabiqun. Kalau ashabul yamin thullatun minal awwalin, thullah minal akhirin. Romannya kebagian gitu di sini. Bagian banyak kita ini. Ba'da an zakara halas sabiqin, setelah disebutkan keadaan orang-orang yang terdahulu as-sabiqun. Wa bayyana ma lahum min na'imin muqimin, dijelaskan kenikmatan yang mereka dapatkan fi jannatin na'im, di surga yang penuh kenikmatan. Ardafa dzalika dzikra hali ashabil yamin, disusul, menyusul setelahnya penyebutan keadaan ashabul yamin. Fabayyana annahum fi jannatin, dijelaskan bahwa mereka itu ada di dalam surga, yatakhallaluha, yang dipenuhi, yang dikelilingi as-sidr al-makhdud. Fi sidrin makhdud. Apa sidr itu? Sidr itu ya pohon sidr, pohon bidakara katanya. Nggak tahu pohon bidara, bukan bidakara ya. Pohon bidara. Bentuknya kayak apa? Belum pernah lihat juga saya. Al-makhdud yang nggak pakai duri, tidak berduri. Wa talhim mamdud. Talhim mamdud, talh itu adalah mauz, pisang yang tersusun rapi buahnya, bertumpuk begitu. Ba'duhu fawqa ba'd. Wal fakihatul katsiratul lati la tanqati'u abadan. Buah-buahan yang banyak sekali yang enggak pernah habis. Wala tamtani'u anhum matasya'u. Enggak terlarang. Kapan mereka mau ada, boleh. Wa fiha furushun wasiratun murtafi'atun 'aliyah. Di situ juga ada dipan-dipan yang empuk, yang tinggi. Wa nisa'un hisanun abkarun fi sinnin wahidah, dan perempuan-perempuan yang baik-baik, yang perawan-perawan, yang sebaya usianya. Ini nanti dijelasin dikit-dikit ini. Itu secara umum begitu isinya. Sekarang kita lihat wa ashabul yamin. Ma ashabul yamin. Ini permulaan dalam merinci apa yang sebelumnya disebut secara global. Ma ujmila inda taqsimi man syu'unuhum al-fadilah isra syu'uni isra tafsili syu'uni sabiqin. Tadi itu sudah dijelasin secara rinci kelompok yang pertama as-sabiqun. Sekarang mulai dijelaskan secara rinci kelompok yang kedua ashabul yamin. Wa huwa mubtada'un. Secara i'rab ini posisinya adalah mubtada. Wa qauluhu ta'ala ma ashabul yamin. Ini adalah jumlah istifham. Kayak nanya, ma ashabul yamin, tahu nggak ashabul yamin?
Tapi sebenarnya ini bukan pertanyaan untuk dijawab, tapi bentuk pertanyaan untuk menggambarkan betapa agungnya, betapa menakjubkannya keadaan mereka itu. Litafkhimihim wa ta'jib min halihim. Bagaimana kenikmatan yang mereka rasakan? Wa qawluhu fi sidrin makhdud. Ini adalah khabarnya, khabar yang kedua, atau khabar mubtada mahdzuf. Ashabul yamin itu mereka fi sidrin makhdud. Sidr naw'un minas syajar, jenis pohonan, makhdud alladhi khuddida syauku. Aslinya pohonan itu berduri, cuman yang di sorga itu durinya udah diilangin. Ay qutti'a fala syauka fihi, udah dipotongin sehingga durinya nggak ada lagi. Mungkin pohon bidara ini pohon yang paling disukai sama orang Arab dulu, cuman sayang ada durinya. Di surga udah nggak ada lagi durinya. Wa talhim mandud qala aksarul mufassirin. Banyak ulama tafsir mengatakan bahwa at-talh yang ada dalam ayat ini artinya adalah syajarul maus, pohon pisang. Pohon pisang doang. Beli sisir 16.000 katanya. Ntar dulu, lihat dulu ini gambarannya. Wa qala jama'atun, menurut yang lain laisa huwa syajarul maus, bukan pohon pisang. Jadi menurut penafsiran yang lain, walakinnahu at-talah al-ma'ruf. Ini adalah pohon, jenis pohon at-talah yang udah dikenal sama orang Arab. Kita nggak kenal ya. Bagi orang Arab, at-talah ini adalah a'dhamu asjaril Arab, pohon yang paling agung, paling mulia menurut orang Arab. Ini bukan pohon pisang ini. Kalau pohon pisang kita ramannya kok. Ini ya. Itu pendapat-pendapat ulama. Wa qala al-Farra. Al-Farra ini adalah ulama ahli bahasa. Wafat tahun 207. Wa Abu Ubaidah, dia punya kitab namanya Majazul Quran. Ada Ta'wilul Quran. Huwa syajarun 'idhamun laha syaukun. Ini adalah pohon besar yang ada durinya. Wal mandud ay al mutarakib, yang tersusun rapi, bertumpuk. Alladhi qad nuddida awwaluhu wa akhiruh. Jadi ujungnya dari ujung sampai akhirnya itu bertumpuk-tumpuk. Bil hamal, dengan isinya, laisa lahu suqun barizun, sampai enggak kelihatan itu batangnya. Buah semua. Jadi kalau kita ibaratkan pisang saja misalnya, itu kagak kelihatan batangnya. Buah mulu dia bertumpuk gitu. Gambarannya begitu. Qala Masruq, ini juga seorang ulama dari kalangan tabi'in, asjarul jannah min uruqiha ila afnaniha nadid samarun kullu. Pohon-pohon yang ada di surga itu dari akar sampai ke cabang rantingnya itu nadidun samarun kullu, buah semua pohonnya. Isinya buah doang, nggak kelihatan batangnya. Kullama ukhidat samratun ada makanuha ahsan minha. Kalau habis dipanen, dipetik gitu, numbuh lagi dia langsung, bahkan lebih bagus. Ya. Itu pohon-pohonan yang ada di surga. Wa zillim mamdudin ay da'imin baqin la yazulu wa la tansakhuhu syams. Berada dalam naungan yang berkepanjangan. Terus naungan itu artinya adem. Ya, kalau kita di bawah matahari panasan terik kita. Tapi kalau ada naungan, ada awannya dikit, nggak berasa panasnya. La tansakhuhu syams, nggak bisa dihilangin sama matahari. Qala Abu Ubaidah wal Arabu taqul li kulli syai'in tawilin la yanqati mamdud. Orang kenapa di sini dikatakan wazillim mamdud? Karena orang Arab itu bilang untuk segala sesuatu yang panjang dan gak ada habisnya itu mamdud. Jadi kalau ada anak namanya mamdud, itu mungkin orang tuanya pengen anak itu bahagia gak ada ujungnya, gak ada habisnya. Gitu kali ya. Wal jannatu kulluha zillun la syamsa ma'ahu. Surga itu isinya adalah naungan doang. Nggak ada matahari yang bikin panas. Stabil udaranya, adem, sejuk begitu ya.
Wa ma'im maskubin, ma air, munsab itu artinya yang tercurah. Yajri bil laili wan nahari aina ma sya'u la yanqati anhu, mengalir terus siang malam kapan mereka mau, nggak pernah putus. Bahwa maskubun yasqubuhullahu fi majarihi, itu dituangkan terus oleh Allah, mengalir di aliran-alirannya itu. As-sakab itu artinya maskub dari kata masbub, as-sabab, yang dicurahkan, yang ditumpahkan. Fasabba alaihim rabbuhum, apa? Fasabba alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Sabba itu artinya dituangkan, dicurahkan. Wa fakihatin katsirah ay alwanin mutanawwi'atin mutakatsirah, buah-buahan yang rupanya itu macam-macam, banyak banget. La maqtu'ah, enggak pernah putus fi waqtin minal awqat, kapanpun juga. Kama tanqati'u fawakihud dunya fi ba'dil awqat, enggak seperti buah-buahan di dunia yang putus-putus musiman. Ya, semangka itu kalau musim panas. Kalau di Arab itu musim dingin datang payahnya jeruk. Nanti musim panas datang melon sama semangka yang banyak cairannya. Ada musimannya, kayak di kita duren juga. Nyari duren langka sekarang. Kalau ada juga mahal. Tapi ntar November, Desember, Januari mulai banyak lagi. Jadi nyari kembang duren susah sekarang ini. Gitu ya, di pasar itu. Jadi ada musimannya. Kalau di surga nggak ada musimnya. La maqtu'ah wala mamnu'ah, la tamtani ala man aradaha fi ayyi waqtin ala ayyi sifatin. Ya, kapan kita mau kayak apa aja ada. Durennya udah nggak ada kolesterolnya lagi, kandungan nggak ada lagi. Semuanya halal, semuanya baik, menyehatkan. Bal hiya mu'addah liman aradaha, la yahulu bainahu wa bainaha ha'il. Jadi semua sudah disiapkan untuk yang siapa saja yang pengen. Nggak ada yang menghalanginya. Oh ini durian ini takut gulanya ketinggian, nggak ada lagi. Ya, nggak ada penghalang lagi. Wa furushin marfu'ah ay marfu' ba'duha fawqa ba'd. Dipan-dipannya, kasur-kasurnya itu diangkat tinggi banget. Ini lambang ini ya. Lambang kemewahan. Kalau kasurnya tinggi, dipannya tinggi, orang kaya itu. Dulu begitu. Ya. Au marfu'ah alal asirrah. Jadi kasur-kasurnya itu tingkat di atas ranjang-ranjang, sarir. Asirrah itu dari kata sarir. Wakila innal furush huna kinayatun an nisa allawati fil jannah. Ada lagi yang mengatakan dimaksud furush di sini bukan kasur, tapi perempuan. Ya, allawati fil jannah, bidadari-bidadari yang ada di surga. Wartifa'uha marfu'ah, perempuan-perempuan bidadari-bidadari itu dikatakan marfu'ah karena dia ada di atas al-araik, dipan-dipan. Atau karena perempuan-perempuan bidadari tadi itu tinggi kedudukannya. Fil aqdar, murtafi'atil aqdar, tinggi ukurannya dari segi keindahan, dari segi kesempurnaannya. Maka disebut marfu'ah. Jadi kata furush ini bisa diartikan kasur atau dipan, bisa diartikan bidadari. Inna ansha'nahunna insha'an. Ya, inna ansha'nahunna insha'an. Kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung. Khalaqnahunna. Habis baterainya ini. Ini pertanda udah habis juga kayaknya nih ya. Mana ini? Ah, enggak nih. Ada. Ay khalaqnahunna khalqan jadidan min ghairi tawalud.
Jadi bidadari-bidadari tadi itu diciptakan dalam ciptaan yang baru min ghairi tawalud, enggak melalui proses kelahiran. Jadi ada langsung begitu dah. Enggak pakai lahir bertahap lalu dia enggak. Dia emang ketika diciptakan pertama kali ya udah begitu. Nanti saya mau jelasin ini, bagaimana nasib yang perempuan-perempuan ini. Ini laki mulu tadi yang dijanjiin bidadari, kita kagak gitu. Ntar ada jatahnya, ada keterangannya nanti. Wakila al-murad nisa'u bani Adam. Ada yang berkata bahwa yang dimaksud di sini adalah istri-istri dari anak keturunan Adam. Wal ma'na anna Allah subhanahu ta'ala a'adahunna ba'dal mauti ila halis syabab. Artinya Allah itu mengembalikan mereka, perempuan-perempuan yang ada di dunia tadi, di akhirat itu dikembalikan ba'dal maut, setelah kematian, ila halis syabab. Dikembalikan ke keadaan muda. Wan nisa wa illam yataqaddahun lahunna zikrun lakinnahunna qad dakhalna fi ashabil yamin. Nah, yang perempuan ini walaupun enggak disebut sebelumnya, tapi ini masuk dalam kelompok ashabul yamin. Wa ma'ala qawli man qala innal furushal marfu'ainun nisa famarju'ud dhamir zahir. Ini soal i'rabnya ini. Kalau yang berkata furush marfu'at tadi itu adalah bidadari, maka dhamirnya jelas di sini. Faja'alnahunna abkaran lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Jadi bidadari-bidadari itu diciptakan tanpa melalui proses kelahiran. Langsung brojol gede begitu aja. Langsung bentuknya itu faja'alnahunna abkaran. Langsung bentuknya itu perawan, gadis. Yang belum pernah disentuh oleh laki-laki, apalagi jin sebelumnya. Karena ada orang yang katanya kawin dengan jin. Begitu. Mungkin apa tidak itu? Kalau menurut para ulama fikih, mungkin. Tapi jangan jadikan modus. Tiba-tiba pulang ke kampung, hamil, tanya siapa lakinya, jin. Padahal tetangga sebelah gitu. Nah, itu kata Imam Malik begitu. Jadi dimungkinkan perempuan itu kawin dengan jin. Tapi itu akan jadi fitnah nanti. Faja'alnahunna urban atraban. Al-urub itu artinya jamak dari arub. Wahiyal mutahabbibah ila zawjiha, yang menyenangkan suaminya, pasangannya. Qala al-mubarrad, mubarrad ini ahli bahasa. Hiyal asyiqatu li zawjiha, yang mencintai pasangannya. Wa qala Zaid bin Aslam, hiyal hasanatul kalam, yang omongannya itu bagus. Wal atrab, atrab itu hunnal lawati ala miladin wahid, mereka yang sebaya usianya, ya, sebaya usianya, fi sinnin wahidah. Ah, ini bener habis nih kayaknya. Jadi sifat bidadari-bidadari tadi itu urban, menyenangkan, mencintai pasangannya. Atraban, atraban itu sebaya usianya, seumuran semuanya. An Ibni Abbasin yakni fi sinnin wahidah, umurnya sama semuanya berapa? Salasin wa salasina sana, umur 33-an. Jadi lagi sedang-sedangnya itu semua rata. Ay mustawiyatin fis sinni ma'a azwajihinna, itu sama umurnya dengan pasangannya, dengan suami-suaminya. Fis sinni abna'i thalathin wa salasin, sama yang laki juga umur 33-an.
Qala Mujahid atraban amsalan wa ashkalan. Menurut Mujahid, atraban di sini artinya serupa, sepadan. Wa qala Suddi atraban fil akhlaq la tabaghudha bainahunna wa la tahasud. Di sini kalau menurut As-Suddi, atrab itu bukan sebaya umurnya, tapi sepantaran, sama semua akhlaknya. Nggak ada punya rasa benci, nggak ada rasa dengki, hisi, hasan. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah ummul mukminin, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah ini suaminya namanya Salamah, anaknya ya Salamah. Dia ditinggal mati oleh suaminya. Kemudian dia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jadi mohon diberikan balasan atas musibah yang diterimanya dan diminta supaya diberi ganti yang lebih baik. Benar aja. Penggantinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Salamah meriwayatkan, sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an qawlihi inna ansha'nahunna insha'an faja'alnahunna abkaran urban atraba. Ayat ini pernah ditanyakan oleh Ummu Salamah kepada Rasulullah. Apa jawaban beliau? Faqala ya Umma Salamah, wahai Ummu Salamah, hunnal lawati qubdina fid dunya ajais. Bidadari-bidadari itu adalah mereka yang meninggal saat di dunia ajais, dalam keadaan udah tua. Dalam keadaan udah tua, meninggal udah pada peyot, udah tua dah ya. Syumtan umshan, udah berubah. Rumsan itu artinya rabun matanya, udah lemah penglihatannya, udah tua dah begitu ya. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan tua, lalu ja'alahumnallahu ba'dal kibri atraban ala miladin wahidin fil istiwa. Lalu Allah jadikan mereka itu setelah tua di dunia dan meninggal menjadi sebaya umurnya sama semua. Jadi jangan khawatir yang meninggal dalam usia tua itu nanti dibangkitkan dalam keadaan muda umur 33-an. Wa fil hadis, ini ada satu riwayat. Anna imra'atan ajuzan, ada perempuan tua, ja'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah, datang kepada Rasulullah lalu bilang kepada Rasulullah, Ud'ullaha an yudkhilanil jannah. Ya Rasulullah, doain saya biar masuk surga. Gitu. Nenek-nenek datang. Kata Nabi, ya umma fulan, innal jannah la tadkhuluha ajuz. Surga gitu enggak ada orang tua, enggak ada nenek-nenek. Masa ente mau masuk surga? Di surga kagak ada nenek-nenek. Fawallat tabki. Perempuan itu, nenek-nenek tadi berpaling, nangis dia. Nah, nangis, sedih. Faqala, lalu Nabi bilang sama sahabat-sahabat, bilangin ke dia tadi itu, yang lagi nangis tadi, annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz, bahwa dia itu nggak masuk surga dalam keadaan tua. Jadi Nabi bercanda sebenarnya, ya. Dan nenek-nenek nanya minta doain masuk surga, nggak mungkin masuk surga yang tidak tua. Nangis dia. Terus Nabi bilang, bukan begitu maksudnya. Yang meninggal dalam keadaan tua, nanti di surga balik muda. Maka di surga kagak ada nenek-nenek. Gitu. Fa inna Allah Ta'ala yaqulu inna ansha'nahunna insha'an faja'alnahunna abkaran. Semua dalam bentuk perawan, gadis. Qauluhu li ashabil yamin wal ma'na anna Allah ansha'ahunna li ajlihim. Allah menciptakan mereka begitu untuk siapa? Ashabul yamin. Ay khalaqahunna li ajlihim. Diciptakan kayak begitu untuk ashabul yamin. Auhunna musawiyatun li ashabil yamin fis sin. Bisa juga difahami mereka ini sebaya, seumur, sepadan dengan ashabul yamin. Au huwa khabarun li mubtada'in mahdhuf.
Ini bentuk i'rabnya, khabar mubtada dari mubtada yang mahdzuf, ay hunna li ashabil yamin. Jadi mereka itu bidadari-bidadari tadi untuk ashabul yamin. Sullatun minal awwalina wa sullatun minal akhirin. Nah, ashabul yamin ini jama'atun min mu'minil umamis salifah. Kelompok besar dari orang-orang beriman di kalangan umat-umat terdahulu sebelum Nabi kita. Wa jama'atun min mu'mini ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kelompok besar dari orang-orang beriman di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini enggak disebut jazaa'an bima kanu ya'malun kayak yang dulu. Enggak. Kenapa? Isyaratan ila anna amalahum liqusurihi an amalis sabiqin lam yu'tabar i'tibarahu. Karena amal ashabul yamin kalau dibandingkan dengan amalnya as-sabiqun enggak seberapa, maka enggak perlu disebut. Beda sama yang sebelumnya, pakai disebut jazaa'an bima kanu ya'malu. Ini dari tadi yang disebut bidadari mulu. Bagaimana yang perempuan dapatnya apa? Sama. Karena dalam Al-Quran itu sering disebut lahum azwajum mutahharatun. Azwaj itu jangan diartikan istri-istri. Azwaj itu pasangan. Artinya kalau yang laki dapat bidadari, yang perempuan juga dapat bidadara. Bidadaranya siapa? Nah, itu dilihat. Kalau pasangannya itu suaminya orang-orang beriman, dikembaliin lagi dia sama suaminya. Mau dikembaliin lagi? Apa pilih yang bagus lagi? Enggak. Udah berubah ntar dia itu. Jangan dibayangin waktu di dunia yang bikin empat mulu. Udah berubah nanti. Sama. Itu kalau pasangannya orang beriman, jadi kembaliin lagi. Bagaimana kalau pasangannya itu kayak Fir'aun? Sayyidah Asiyah itu kan suaminya Fir'aun. Yang begitu nggak dikembaliin, dikasih pasangan baru nanti. Nah, gitu. Jangan diterusin ini. Bagaimana kalau yang di dunia bininya 4? Hanya pikirin diri dah ya. Direkam ini soalnya, ntar bini saya ngeliat. Ya, kita lanjutin. Dari tadi kita yang seneng-seneng mulu deh. As-sabiqun kayak tadi, ashabul yamin kayak tadi. Kita habisin sekarang ashabus shimal. Biar pada mikir deh dia. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Ini kita sekarang jam 10 lewat 10. Setengah 11 kali ya, biar habis sampai 56 ini, supaya kalau kita makan setengah jam, sejam masih nggak kejar azan kita, masih bisa 2-3 batang lagi tuh habis makan ntar sebelum zuhur. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumi wa hamim wa zillin min yahmum la baridin wa la karim. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. لما ذكر تعالى حال أصحاب اليمين, ketika Allah menyebutkan keadaan ashabul yamin, atafa alaihim bizikri ashabus shimal, diikutkan setelah mereka itu dengan penyebutan ashabus shimal. Bagaimana keadaannya? Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Ini juga istifham, pertanyaan yang nggak perlu jawaban, tetapi pertanyaan dalam bentuk yang menakutkan, at-tahwil, wat-tafzi, mengerikan, wat-ta'jib min halihim, untuk menggambarkan betapa mengherankannya keadaan mereka itu. Ayu ashabus shimali wa humul ladzina yu'tuna kutubahum bisyama'ili. Ashabus shimal yaitu mereka yang diberikan kitabnya pakai tangan kiri.
dicampakkan dia. Ma ashabus shimal. Ini pertanyaan artinya bagaimana keadaannya, bagaimana ujungnya, kesudahannya itu. Nah, kemudian di sini dijelaskan secara rinci. Tsumma fassala ta'ala halahum faqala fi samum. Fi samum itu artinya wa huwal hawaul har. Berada di hawa yang panas sekali. Wa hamim. Hamim itu adalah al-ma'ul har, air yang panas banget. Wa zillin yahmur. Zil, naungannya itu qala Ibnu Abbas zillud dukhan, naungannya itu asap. Wa huwa dukhanul aswad, asapnya hitam banget lagi. Jadi bikin gerah, bikin panas. La baridin wala karim, laisa tayyibal hubu. Enggak sejuk, enggak baik juga. Hembusannya itu enggak baik, bikin panas. Wala hasanal manzar, dipandangnya juga enggak enak. Qala ad-dhahhak kullu syarabin laysa bi'adzbin falaysa bikarim. Jadi yang dimaksud dengan karim wa zillim min yahmul la baridin wala karim. Karim di sini artinya adalah segala sesuatu yang baik. Kullu syarabin laysa bi'adzbin, setiap minuman yang tidak segar itu tidak karim namanya. Jadi la baridin wala karim itu tidak sejuk dan tidak mulia, tidak baik, tidak segar. Qala al-Khazin, Imam Al-Khazin pengarang kitab Lubabut Ta'wil, inna faidata zilli tarja'u ila amrain. Faidah dari naungan itu ada dua. Daf'ul harri, mencegah panas, wasani husnul manzar, pemandangan yang bagus. Wa qaulul insan mukarraman, ini juga menggambarkan keadaan manusia yang dimuliakan. Wa zillu ahlin nar, naungan ahli surga itu bi khilafi hada, sebaliknya ini. Kenapa? Li'annahum fi zillin min dukhanin aswadin harin, karena naungannya itu asap yang hitam pekat dan panas. Kebalikannya. Tsumma bayyana ta'ala sababa istihqaqihim dzalika. Kemudian Allah terangkan sebab mereka mendapatkan itu semua. Supaya kita belajar nih. Kenapa mereka mendapatkan fi samumin wa hamimin wa zillim min yahmum la baridin wala karim? Apa sebabnya? Biar kita tahu nih. Innahum kanu qabla dzalika mutrafihim. Li'annahum kanu fid dunya muna'amin. Mereka itu dulu waktu di dunia hidupnya mewahan. Muqbilina ala syahwat, karena mewah apa aja punya, sehingga semua keinginan syahwatnya, semua kelezatannya diturutkan walaupun itu haram. Sikat terus, mentang-mentang punya, mentang-mentang serba ada semua, dipuas-puasin, ditabrak semua. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim, wa kanu, mereka itu selalu melakukan dosa-dosa besar. Apa itu? Wa huwa syirku billah, perbuatan syirik. Qalal mufassirun, banyak ahli tafsir mengatakan lafzu al-israr wa kanu yusirrun, ini menggambarkan orang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan. Wal hinsu huwa dzambul kabir 'alal hinsi, ini dosa besar. Yang dimaksud di sini adalah kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi cirinya adalah yang pertama, dulu kanu qabla dzalika mutrafin. Sebabnya itu. Yang kedua, yusirruna 'alal hinsil 'adzim. Yang ketiga, wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Mereka dulu waktu di dunia mengatakan, apakah setelah mati kita akan dibangkitkan lagi? Setelah jasad kita, ba'da an tusbiha ajsaduna turaban wa 'idhaman nakhra. Setelah badan kita ini jadi debu, jadi tulang belulang. Ini artinya apa? Waktu di dunia dulu dia nggak percaya adanya hari kebangkitan, nggak percaya adanya hari kiamat, hari akhir. Sebenarnya bukan sekedar percaya atau tidak percaya. Kita semua tentu percaya akan ada kebangkitan, akan ada kiamat, akan ada hari akhir, akan ada dibangkitkan kembali untuk dimintakan pertanggungjawaban. Kita semua percaya. Cuma persoalannya kita mempersiapkan diri untuk itu atau tidak.
Kalau cuma sekedar percaya dong, mau percaya kita rukun iman kita hafal banget dari kecil. Bukan untuk dihafal, bukan untuk sekedar dipercayai, tapi yang terpenting adalah setelah kita percaya itu semua, kita persiapkan diri kita dengan baik atau tidak. Kalau kita tahu amal kita akan ditimbang nanti di sono, kira-kira apa yang perlu disiapkan? Timbangan amal baik sekarang, begitu. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa hadha istib'adun minhum li amril ba'thi wa takdzib lahu. Nah, dulu banyak yang enggak percaya ini. Ini ungkapan pengingkaran dari mereka tentang hari kebangkitan. Mereka mendustakan. Awa abaunal awwalun, ini juga penegasan ingkaran mereka. Masa orang-orang tua kita yang udah mati dulu-dulu yang udah tulang belulang dibangkitin lagi? Enggak percaya mereka. Wa hal sayub'atsu abaunal awail, apakah orang-orang tua kita terdahulu yang sudah meninggal, sudah jadi tulang belulang, sudah hancur badannya, tulangnya sudah berserakan, apa akan dibangkitkan lagi? Itu mereka nggak percaya dari dulu. Qul ya Muhammad, Nabi Muhammad suruh bilang kepada mereka, qul lahum ya Muhammad, innal khalaiqa jami'an, semua makhluk as-sabiqina minhum wal lahiqin, yang dulu maupun yang belakangan, sayujma'una wa yuhsyaruna liyaumil hisab, akan dikumpulkan, akan dihadirkan pada hari hisab nanti yang telah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala dan enggak dimajukan, enggak diundur. Qala ta'ala zalika yaumun majmu'un lahun nas wa zalika yaumun mashhud. Itu nanti ada hari di mana manusia akan dikumpulkan, ada hari di mana kita semua akan diperlihatkan, wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Enggak ditunda-tunda, pasti datang, udah ditentukan oleh Allah. Kita harus yakin itu. Maka setelah kita yakin, mari kita persiapkan. Tsumma innakum ayyuhad dhallunal mukazzibuna la'akiluna min syajarin min zakum. Nah, ini sekarang akibatnya. Tsumma innakum ya ma'syara kuffari Makkah. Wahai orang-orang kafir Makkah, ad-dhalluna 'anil huda, yang tersesat dari jalan kebenaran, dari petunjuk. Ini sebenarnya bukan orang kafir zaman Al-Quran diturunkan yang ada di Mekah doang, termasuk yang ada sekarang juga. Kalau mereka itu tersesat, tidak mengikuti petunjuk, al-mukadzibuna bil ba'tsi wan nusyur, mereka mendustakan hari kebangkitan, itu semua nanti la'akiluna min syajariz zaqqum, mereka akan makan dari pohon zaqqum. Pohon zaqqum itu kayak apa? Ini hanya Quran yang menggambarkan, kita nggak pernah tahu. Di sini digambarkan zakum itu adalah pohon yang butuh fi aslil jahim, yang tumbuhnya hanya di dasar neraka jahanam, neraka jahim. Fasyaribuna alaihi min famali'una minhal butun. Itu nanti perut-perutnya itu akan dipenuhi dengan itu, karena saking laparnya. Jadi di neraka jahim, di neraka jahanam nggak ada makanan. Yang ada makanan itu adalah pohon zakum tadi itu. Ya. Pohon zakum itu digambarkan berduri, tanduknya tanduk setan. Pokoknya menyeramkan. Makanannya itu, karena saking laparnya nggak ada yang dimakan lagi, pohon zakum itu yang dimakan. Emang tumbuhan neraka jahanam. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Fasyaribuna alaihi al-ma'al har, mereka minum air panas alladzi ishtadda ghalayanuhu, yang mendidih banget, mendidihnya itu benar-benar mendidih, itu minumannya. Fasyaribuna syurbal him, mereka minum itu fasyaribuna seperti onta yang kehausan, ngokop banget itu gitu ya. Onta atau binatang apapun kali lagi haus itu, kita lihat itu gambarannya. Apa itu him? Him itu wahiduha ahyam. Syurbal him itu bentuk jamak, mufradnya adalah ahyam.
Unsanya, muannasnya itu adalah haimah. Wa yuqalu haimun wa haimah. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Ikrimah. Al-him itu adalah al-iblul itashuz zima. Onta yang kehausan, yang kalau udah minum terus aja haus, nggak hilang-hilang hausnya. Jadi ashabus shimal di neraka itu minumannya air yang mendidih, karena saking hausnya minumnya ngokop terus, nggak pernah puas, nggak pernah kenyang. Wa an Ikrimah annahu qala al-him itu adalah al-ibilul mirad. Menurut Ikrimah, al-him ini adalah onta yang sakit. Tamussul ma'a massan wala tarwa, yang menghisap air banyak banget, wala tarwa, dan nggak pernah kenyang-kenyang, nggak pernah hilang-hilang ausnya. Itu penyakitnya onta yang kayak begitu gambarannya. Wa qala Suddi al-him da'un ya'khudul ibil fala tarwa. Al-him itu adalah penyakit yang diderita oleh onta, fala tarwa abadan hatta tamut, yang bikin onta itu nggak pernah puas, nggak pernah kenyang dari haus. Lawannya kenyang dari haus, kalau kenyang makan ya. Haus itu apa? Nggak pernah hilang hausnya, hatta tamut, sampai dia mati. Dia ngokok terus dia. Air panas yang mendidih begitu terus. Fakadzalika ahlu jahannam. Begitu pula penghuni neraka nanti. La yaruna minal hamimi abadan. Nggak pernah puas, nggak pernah kenyang minum air yang panas tadi itu selama-lamanya. Hadzal ladzi dzukira min anwa'il adzab. Hadza, ini semua bentuk-bentuk azab kayak begini, nuzuluhum yaumaddin, baru hidangan sambutan nanti di hari kiamat nanti, di hari pembalasan. Fa idza kana hadza nuzuluhum wa huwa ma yu'addu lin-nazil mimma hadar, fama zannuka bima lahum ba'da mastaqar lahumul qarar wa tma'annat bihimud daru fil nar wa fihi min at-tahakkum bihim ma la yakhfa. Itu baru hidangan pembukanya. Jadi di sini dikatakan fa idza kana zalika, kalau hidangan pembukanya kayak begitu, itu yang disiapkan untuk orang yang pertama kali singgah, fama zannuka, bayangkan apa yang mereka dapatkan setelah mereka betul-betul jadi penghuni di situ. Jadi santapan awalnya, sarapannya juga begitu. Apalagi makan siang, mau makan malamnya setelah jadi penghuni di situ. Lebih-lebih ya. Habis deh ya. Habis sudah ini. Nanti kita lanjutkan, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun, karena ini sudah beda tema lagi. Jadi dengan demikian kita sudah selesaikan as-sabiqun as-sabiqun, lalu ashabul maimana, ashabul yamin, lalu ashabus shimal. Kita belajar sudah itu. Ada 3 golongan manusia. Tinggal pilih. Mau yang pertama, apa yang kedua, yang ketiga. Silahkan rasakan akibatnya masing-masing. Ya. Nah, setelah ini nanti kita akan pelajari tentang bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Beragam nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Supaya kita semua mikir, ya. Ini nanti pada lanjutan ayat 57 sampai 62 dan insya Allah nanti sampai akhir. Ini kayaknya sih 2-3 pertemuan lagi. Bisa kita selesai 2 pertemuan insya Allah ini. Supaya selesai Al-Waqiah bulan depan kalau ada umur, ya, insya Allah. Karena berhubung udah 10:30 juga ini. Nah, karena masih ada 5 menit lagi 10:30, kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Ada yang mau ditanyakan? Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ada 73 golongan. Hanya satu yang nah ini satu yang selamat yang mana ya? Karena dari Nabi kan banyak itu yang mana ya? Ya, ini ada pertanyaan bagus terkait dengan hadis yang mengatakan bahwa sataftariku ummati, umatku itu nanti akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya sesat kecuali satu, kecuali satu golongan. Ini hadis sangat masyhur. Hadis ini pula yang bikin kita jadi pada berantem. Kenapa? Karena menganggap dirinya yang satu itu tadi, ya, karena menganggap dirinya yang paling benar. Hadis ini banyak riwayatnya sampai pada tingkat muttaribah, sampai bikin bingung kacau karena saking banyaknya redaksinya. Ada satu redaksi yang cukup menyenangkan. Sataftariku ummati, umatku itu nanti akan terpecah menjadi 73, semuanya selamat kecuali satu. Kalau saya pilih yang ini nih, semuanya akan selamat, semuanya akan masuk surga kecuali satu. Emang benar-benar yang nggak mau. Jadi ini hadis memang dalam sejarahnya banyak membuat orang terpecah. Sampai dulu ada yang ngitung pada masanya 73 itu kelompok ini. Ternyata sampai sekarang banyak lagi kelompoknya. Ya, dulu ada kitab namanya Al-Milal wan Nihal karya Asy-Syahrastani. Itu sudah dikumpulin yang 73 itu. Setelah beliau wafat ratusan tahun kemudian ternyata masih banyak lagi. Jadi ini bukan gambaran 73 angka antara 72 sama 74, bukan angka bilangan. Ini hanya untuk menggambarkan bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti itu akan terpecah. Tapi perpecahan itu jangan dimaknai permusuhan, perkelahian. Perpecahan itu ada juga yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan, jadi jangan dimaknai perpecahan. Jangan mentang-mentang beda dianggap pecah. Pandanglah perbedaan itu sebagai sesuatu yang indah. Sama seperti kita lihat pohon-pohonan yang berbeda-beda, rambutan aja macam-macam bentuknya, nggak pada berkelahi tuh. Alir, ceropiah sama rambutan yang lain, gue yang paling enak, enggak. Semuanya damai. Duren juga begitu, rupa-rupa tapi akur aja tuh, nggak saling mengklaim dirinya yang paling enak. Begitu juga manusia, karena perbedaan itu adalah sunnatullah. Perbedaan itu bukan untuk perpecahan. Jadi gambaran umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbagi ke dalam banyak golongan itu, pandanglah sebagai jalan keragaman menuju surga. Karena jalan surga itu jalannya banyak, subulus salam. Subulus salam. Kan subulus salam, bukan sabil. Bisa jadi nanti yang kita anggap berlainan sama kita nih, ibadahnya, bisa jadi yang mungkin ya, yang keyakinannya beda sama kita sekarang. Nggak taunya di ujung bareng kita nanti. Maka jangan pandang rendah orang yang berbeda faham, termasuk berbeda agama dengan kita. Jangan pandang rendah. Karena boleh jadi nanti dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala semuanya akan dimasukkan surga. Terlalu sempit surga itu kalau untuk segolongan doang. Surga ini gede banget, arduha ka ardis samai wal ard. Kesian ntar, kesepian dia kalau sendiri. Ajak yang lain rombongan bareng gitu. Siapa tahu nanti yang agamanya beda sama kita di sini, bisa jadi ya.
karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena dia juga nyebut-nyebut Allah juga. Bisa jadi nanti dimasukin bareng-bareng sama kita. Saking sayangnya Allah sama hambanya. Intinya adalah perbedaan itu adalah sunnatullah, perbedaan itu adalah rahmat, dan jangan jadikan sebagai bahan perpecahan yang membuat kita berkelahi satu sama yang lainnya. Gitu ya. Makasih. Bagaimana kalau kelompok sebelah itu menyesat-nyesatkan kita? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ciri daripada ibadur rahman itu adalah yang kalau berjalan di muka bumi ini tenang. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang jahil yang nggak ngerti ngata-ngatain kita, apa balasnya? Qalu salama. Senyumin aja. Ya. Senyumin aja. Jangan diomelin. Jangan dibalas. Anggap aja mereka itu jahilun. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Begitu. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura absarina wa jalaa'a humumina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.